Oke, melanjutkan pembahasan yang kemarin, cetak PG listrik statis. Kemarin udah 1 sampai 15. Saya lanjutkan di video ini untuk nomor 16 sampai 25 dulu ya. Nomor 16, ada sebuah bola bermuatan dan bermasa 2 gram. Massa ini M. Digantung pada sebuah tali ringan yang berada dalam medan listriknya 3I plus 4C. Nah, ini artinya E-nya miring nih, kalau ada I sama C. Berarti E yang miring ini akan ada EX sama EY gitu. Sumbu X sama sumbu Y ya. Yang sumbu X-nya 3 kali 10 pangkat 5. Sumbu Y-nya 4 kali 10 pangkat 5. Jika bola berada pada kesetimbangan 53 derajat terhadap tali, maka tegangan talinya berapa? Nah, jadi ini begini. Bolanya kan punya berat ya, kayak berat W. Tapi ada tegangan tali dan ada E. Nah, E-nya itu ada EX sama EY. Sehingga mengakibatkan gayanya akan ada Fx sama Fy. Gitu. Kayaknya ada 2 tolakannya ya. Nah, ini berarti kalau kita urai di sumbu X sumbu Y ya. Sumbu X ke kanan itu ada si Fx. Sumbu Y ke atas ada si Fy. Terus ada tegangan tali T dengan sudut 53. Dan ada W. Nah, gini. T-nya kalau kita urai berarti juga akan ada TY sama TX ya. Nah, yang ditanya T-nya total berapa? Nah, sebenarnya ini kita bisa permudah dengan pakai konsep trigonometri. Aturan sin ya. Nah, ini gambar ini bisa saya persimpel dengan F-nya itu sesuai dengan E-nya ya. E-nya kan miring begitu. F-nya nanti begini. Nah, kalau dia 3 sama 4, maka ini 4, ini 3, ini membentuk sudutnya 53 derajat. Jadi, gambar ini saya bisa permudah gambarnya. Gak usah diurai, tapi kita cukup pakai begini aja. Ini ada F, 53 derajat sudutnya terhadap sumbu X. Gitu ya. Terus ini ada T. T-nya juga 53 derajat. Tapi terhadap sumbu Y. Nah, gini ya. Terus ada W ke bawah. Nah, kalau kita mau cari T, pakai konsep trigonometri ya. T per sin T ini kan aturan sin ya. T itu sudut depannya adalah ini, 90 tambah 53. T per sin 90 tambah 53 akan sama dengan F. Nih, F per sin depannya F. F itu depannya yang ini. Nah, ini kan kalau itu 53, ini 37 ya. Berarti 90 tambah 37 akan sama dengan juga W per W itu yang ke bawah. Ininya ini 37, berarti 90 derajat. W per sin 90. Nah, dia sengaja nih nggak kasih muatannya berapa. Q-nya nggak bisa dicari. Berarti F ini kan E kali Q. Ini nggak bisa dicari F-nya. Jadi kita pasanginnya antara ini sama ini aja. Jadi T per sin 143 sama dengan W. W itu M kali G ya. Masanya 2 gram. 0,002 kali 10 sin 91. Dari sini kita dapat hasilnya 0,002 kali 10 kali sin 143. Kalkulator aja ya. Ini dapatnya 0,012 Newton. Ya, atau bisa dibuletin ke yang C. Sin 143. Sin 143 itu 0,6 kali 0,02 kali 10 ya. 0,12 hasilnya. Gitu. Nomor 16. Kita lanjut ke nomor 17. Jika di pusat sebuah bola
yang berjari-jari 1 meter terdapat muatan, ini R-nya. Terdapat muatan Q 2 mikrokolom, besarnya flux. Flux itu rumus dasarnya Q dibagi E0 kalau ada muatan, ya. Jadi Q-nya kita masukin 2 kali 10 pangkat min 6 bagi epsilon 0. Epsilon 0 itu dihafalin ya, 8,85 10 pangkat min 12. Jadi hasilnya 2,26 kali 10 pangkat 5. Atau Tesla satuannya. Oke. Itu nomor 17, flux yang keluar dari permukaan bola. Lanjut nomor 18. 18 kurang lebih juga sama. Dia tanya kuat medan listrik. Oh ya, kuat medan listrik pada keping sejajar. Ini agak beda ya rumusnya ya. Kuat medan listrik pada keping sejajar. Jadi kalau ini ada 2 keping ya. Di antaranya akan ada kuat medan listrik E. Nah, E itu rumusnya tau rapat muatan di antara keping dibagi epsilon 0. Rapat muatan per epsilon 0. Nah, ini ada kepingnya ada 4 nih, nomor 18. 1, 2, 3, 4. Ini sumbu X ke kanan, sumbu Y ke atas, ya. Pusat senternya di sini, pusat sumbunya di tengah-tengah. Nah, pertanyaannya, berapakah medan listrik dalam daerah X yang lebih kecil dari A/2? A/2 itu ininya ya, segini itu A/2. Jadi kalau X lebih kecil dari A/2 itu artinya di antara ini nih, di area sini, area tengah. Gitu. Nah, di area tengah ini dia seakan-akan ya dipengaruhi oleh 2 jenis keping nih. Keping yang pertama saya kasih nama yang merah ini ya. Nah, antara ini sama ini. Keping yang kedua keping yang ungu, sepasang yang ungu. Ya, jadi nanti rumusnya E-nya ada 2. Dari E yang merah, E1 dari yang merah, dan E yang ungu, E2. E1 itu rapat muatan dibagi E0. E2 juga rapat muatan dibagi E0. Jadi hasilnya 2 kali rapat muatan dibagi E0. Nah, ini belakangnya ada I. I itu menandakan bahwa arahnya sumbu X. Gitu doang. Ya, jadi ini yang E, nomor 18. Kita lanjut nomor 19. Medan listrik yang paling besar pada sisi luar ada pada titik yang mana? Nah, ini juga kalau medan listrik yang paling besar ya, tadi kan rumusnya ini ya, medan listrik bisa torsi tau per E0. Nah, tau ini rapat muatan Q dibagi A. Jadi bisa juga medan listrik itu Q dibagi A kali E0. Jadi kalau kita mau E-nya besar, harus cari yang A-nya kecil, berbanding terbalik. Nah, cari titik yang luas permukaannya paling kecil, supaya E-nya paling besar. Nah, A itu kan segini luas permukaannya, lengkungannya ya. B itu yang paling luas nih. C segini, D segini. Nah, yang paling kecil luas permukaan itu justru yang C. Dia paling runcing. Paling runcing bentuknya. Itu A-nya paling kecil. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut nomor 20. Ada partikel A dan B masing-masing 4 kolom dan 49 kolom. Lalu ada titik C terletak di antara mereka yang memiliki medan listrik 0. Sedangkan C dari A itu 2 cm. Nah, ini kalau nggak digambarin agak susah ya, kita bikin gambarnya dulu. Ini ada partikel A, ada partikel B. Mereka jaraknya kita nggak tahu. Saya kasih nama R gitu ya. Belum dikasih tahu. Partikel A-nya positif. Partikel B-nya juga positif, 49 kolom.
Jika titik C terletak di antara A dan B punya medan listrik 0 di antara ya, tapi C itu jaraknya 2 cm dari A. Jadi C-nya tuh di sini nih. Ini 2 cm dari A. Maka jarak A dengan B adalah R-nya berapa? Nah, supaya 0 berarti E dari A kan keluar ya ke kanan, E dari B juga keluar jadi ke kiri. Supaya 0 itu E-nya harus sama, EA harus sama dengan EB. E rumusnya K, Q, Q-nya QA per RA kuadrat, yang EB K, QB per RB kuadrat. K-nya bisa dicoret ya. Nah, QA 4 kolom, RA jarak titik A 2 cm. Ini kita bicara dalam senti aja ya. Sama dengan QB 49, jarak titik B itu dari sini ke sini. Gitu. Kalau segini itu R, segini itu 2, berarti jaraknya R-2. Nah, gitu ya. Ngitungnya supaya gampang kita akarin dulu. Jadi 2 per 2 sama dengan 49 diakar, jadi 7 ya. Per R-2. Ini coret. Jadi R-2 sama dengan 7, R-nya 9 cm. Nomor 20. Kita lanjut, nomor 21. Ada dua muatan listrik masing-masing 4 dan 9 berada pada garis hubung di antara mereka. A berjarak R dari 4 mikrokolom dan Z dari 9 mikrokolom. Jika kuat medan listrik di titik itu 0, maka Z per R berapa? Ini juga ya, kita gambarkan dulu supaya kebayang. Katakanlah ada titik, ada muatan, dua muatan nih. Kasih nama A sama B lagi aja. Yang A plus 4 mikrokolom, B plus 9 mikrokolom. Titik di antara garis hubung kedua muatan, di antara, di sini. Berjarak R dari yang 4 mikrokolom, jadi dari sini ke sini 4, dari sini ke sini R, dan dari sini ke sini dia Z, gitu. Nah, yang ditanya, jika kuat medannya 0, Z per R berapa? Lagi-lagi ya, ini kan A kan positif, EA-nya keluar, B juga positif, EB-nya juga keluar. Sehingga supaya 0, EA sama dengan EB. Cuma nanti yang ditanya Z per R-nya. Masukin aja ke rumusnya. EA, K, QA per RA kuadrat, EB, K, QB per RB kuadrat. K-nya kita coret, QA-nya masuk 4 mikrokolom. Ya, RA jaraknya A, itu sebesar R kuadrat. QB 9 mikrokolom, jaraknya B sebesar Z. Nah, ini mikronya bisa dicoret. Lagi-lagi kita akar ya. Kita akar jadinya 2 per R sama dengan 3 per Z. Kita butuhnya Z per R, kita kali silang. 2Z kali silang sama dengan 3R. Jadi Z per R sama dengan 3 per 2. Gitu. Nomor 21. Kita lanjut 22. Ada dua muatan listrik berjarak, saya hapus dulu. Ada dua muatan listrik berjarak R, tarik-menarik dengan gaya F. Hitung besarnya jarak jika muatan diubah menjadi sepertiga kali semula dengan F-nya tetap. Jadi kondisinya dulu ya, awal sama akhir. Di kondisi awal ada dua muatan listrik, katakanlah Q sama Q. Jaraknya R, gayanya F. Di kondisi akhir, muatannya diubah jadi sepertiga. Dua-duanya jadi sepertiga Q. F-nya tetap. Ya, maka jaraknya berapa? Nah, kita bikin perbandingannya ya. F1 banding F2, kondisi 1 sama kondisi 2. Kondisi 1 KQQ per R kuadrat. Kondisi 2 K sepertiga Q per R2 kuadrat.
F-nya sama, berarti bisa dicoret. K-nya sama, Q-nya sama, ini angkanya. Nah, berarti ini kalau kita kali silang 1/9 R2 kuadrat sama dengan 1/R kuadrat. Kita tarik akar, 1/3 R2 sama dengan 1/R. Berarti 3R2 sama dengan R, R2 sama dengan 1/3R. Jaraknya 1/3. Nomor 22. Oke, kita lanjut nomor 23 dan 24. Ini menggunakan gambar yang sama. Ada sebuah kulit bola logam dengan jari-jari permukaan dalam itu A, ini ya, yang dalam ini A. Kemudian jari-jari permukaan luar itu B, yang ini. Jika suatu muatan titik plus Q diletakkan di pusat kulit bola, di sini plus Q di tengah-tengah, dan min Q diberikan pada kulit, min Q-nya di kulit. Maka jika hal yang terjadi jika muatan min Q didistribusikan setelah mencapai kesetimbangan adalah. Oke. Nah, ini di pada permukaan yang dalam itu dipengaruhi oleh plus Q sama min Q, ya. Jadi muatannya 0 di permukaan yang dalam. Karena ada plus sama min. Tapi di permukaan luar itu yang berpengaruh cuma yang di kulitnya aja. Jadi yang di permukaan luar cuma min Q. Gitu. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjut. Anggap bahwa potensial 0 pada jarak tak berhingga dari kulit bola, maka potensial listrik pada jarak R dari pusat kulit di mana B lebih kecil dari R, lebih kecil dari A. Nah, ini maksudnya R-nya itu di antara R-nya lebih besar dari B, tapi dia lebih kecil dari A. Di antara kulitnya ya, ini ya maksudnya ya. Bentar, R-nya lebih besar. Ini agak rancu ya. Soalnya ini kalau R lebih besar dari B, itu artinya dia udah ada di luar gitu. Harusnya ini R-nya di luar ya. R pada jarak R besar dari pusat kulit, dimana R lebih besar dari B. Ya, ini di luar bola berarti. Nah, kalau di luar bola, V-nya yang mempengaruhi ada dua. Yang plus Q mempengaruhinya jadi V K Q per R. Yang min Q kecil, V-nya juga ya, katakanlah V1 sama V2 gitu ya. K min Q per R. Jadi ketika dijumlah, hasilnya jadi K Q besar kurang Q kecil per R. Gitu. Nomor 24. Yang D ya. Terus nomor 25. Ada 3 muatan positif diletakkan pada titik-titik yang tetap pada sebuah ruang. Ketika muatan kedua, kemudian muatan Q2 dipindahkan. Q2 yang ini ya. Q2 dipindahkan. Jadi ada Q2 di situ, Q1 di sini. Q2 dipindahkan dari lokasi awal ke lokasi akhir seperti ditunjukkan pada gambar. Oke, 4 lintasan berbeda ditandai dari AD. Lintasan A mengikuti garis terpendek. A yang ini, garis terpendek. Lintasan B, dia muter mengitari Q3. Lintasan C juga, jadi B-nya begini ya. Yang C dia begini. Pertanyaannya, lintasan yang memerlukan usaha paling kecil. Nah, ini kan ngomongin usaha ya. Usaha itu dasar rumusnya Q yang dipindahkan, atau kita sebutnya Q0, kali V akhir kurang V awal. Potensial akhir kurang potensial awal. Nah, Q0 yang dipindahkan tetap sama. V akhir, V di sini juga nggak ada perubahan apa-apa.
V awal, V ketika di posisi awal juga nggak ada perubahan apa-apa, dia cuma beda lintasan doang. Jadi sebenarnya di sini semuanya tetap, sehingga usahanya akan tetap. Coba kan ini. Jadi nggak masalah muter-muter seperti apa, usaha itu tergantung dari Q sama perbedaan potensial listrik. V awal, V akhir kurang V awal. Ya, seperti ini nomor 16 sampai 25. Semoga bermanfaat.